Halo, kami dari BP Goldfish. Kami bekerjasama dari tahun 2015. Saya sendiri namanya Imam Munandar dan kawan saya Irwan Haryanto. Saya di sini bertindak sebagai tukang ternak. Dan kawan saya yang satu lagi dia sebagai grooming dari hasil kolam-kolam dari BP Goldfish. Waktu awal kali main koki, saya tergabung di komunitas Diamond Aquatic Team di Depok. Setelah 2010 saya vakum kerja di Riau. Lanjut lagi 2014 masuk ke Jakarta, kenal sama kawan saya Irwan. Kita mulai ngebangun BP Goldfish ini. Bagi kami koki itu punya nilai yang lebih dari ikan hias biasa, karena dari setiap prosesnya itu ada satu enjoyment, satu kenikmatan, satu seni yang nantinya bisa dinikmati sangat-sangat lebih sekali. Jadi kami melihat ini suatu karya seni yang nyata. Jadi bukan sekedar binatang piaraan, bukan sekedar mainan, bukan sekedar hiasan, tapi benar-benar suatu karya Tuhan yang kami bisa sangat hargai sekali. Kalau dukanya untuk main ternak koki dukanya ya satu batch mati, cuaca buruk pernah. Terakhir kali musim yang kemarin 3 batch habis. Ya itu faktor cuaca juga dan faktor kelarian juga sih. Kalau sukanya sih ya hasil dari BP Goldfish disukai banyak kalangan. Itu diterima oleh pemain-pemain koki, apalagi sampai bisa berkancah di arena kontes. Pengalaman kita untuk mulai memelihara sesuatu, apapun itu, mau tanaman, mau hewan, persiapan adalah segalanya. Persiapan tempatnya dulu, tempat dalam artian entah bak fibernya, entah kolamnya, entah akuariumnya, itu dulu ada. Air, persiapkan dulu airnya, jangan beli ikannya dulu baru kita ngisi air, salah. Kita siapkan juga media-media filternya, persiapkan dulu airnya di-cycle dengan filter yang benar. Kalau perlu lampu, pasang lampunya dulu, jadinya semuanya sudah siap. Nomor terakhir adalah ikan. Yang paling utama tips untuk melihara mas koki adalah kita cinta dengan ikannya. Kayak kita cinta dengan pasangan kan, kita harus menjaga. Nah, kalau misalkan kita nggak cinta, ya mau harga mahal atau harga murah itu nggak pengaruh. Gitu, nggak ada passionnya gitu. Jadi kita emang benar-benar ngerawat ikan, emang selayaknya kita mencintai pasangan kita juga. Kalau kawan-kawan ada yang mau mencoba atau belajar sebagai peternak mas koki, paling utama adalah komitmen. Kedua, rela berkorban, baik itu material, waktu, itu semuanya. Dan ketiga, jangan putus asa. Dalam artian, hasil jelek hari ini, kita coba lagi besok untuk mencapai hasil yang lebih bagus. Dan jangan berpuas diri. Itu makanya sebagai peternak harus punya komitmen, idealis, keseriusan lah. Jadi ini bukan buat main-main. Karena totalitas di sini diperlukan sekali. Ikan ini jangan dianggap sebagai satu binatang yang biasa saja. Yes, binatang, iya ikan mas koki adalah suatu karya seni. Koki makannya ada 2, live food sama pellet. Live food itu bisa jadi cacing sutra, kutu air, encu, bloodworm, cacing darah. Cacing darah bisa hidup, bisa beku. Kalau pellet ya ada pellet floating. Pellet floating tuh pellet yang ngambang.
atau pelet sinking, itu pelet yang tenggelam. Ya itu tergantung selera masing-masing lah. Masing-masing ada kekurangan maupun kelebihannya. Kalau untuk di live food, kelebihannya mungkin mudah didapat, lebih fresh, dampak ke ikan itu langsung. Kekurangannya di live food, kemungkinan dia membawa bibit penyakit besar karena mereka ya diambil dari tempat yang tidak higienis. Kalau pakan hidup yang perlu diingat adalah kebersihannya. Kalau kita sebutkanlah cacing sutra, itu ada berbagai macam cara pembersihannya, tapi namanya makhluk hidup, pakan hidup yang dia biasa di air kotor dan dia juga mengeluarkan kotoran atau lendir, itu akan selalu membawa penyakit. Itu. Tipsnya adalah selalu membersihkan live food cacing sutra sebelum dikasih makan ke ikan. Prosesnya kayak gimana terserah, mau dicampur air dulu atau pakai methylene blue atau pakai PK, itu terserah. Tapi satu lagi diingat, itu nggak ada jaminan untuk membersihkan kuman-kumannya. Dari pelet, keunggulannya praktis, kita bisa dapatkan kapan saja, bisa disimpan lebih lama, bertahun-tahun bahkan sampai expired. Kekurangannya jika diberikan over, tidak termakan, akan memperkeruh air. Lalu jika masuk ke filter akan menjadi busuk juga. Jadi satu tips lagi dari kami untuk tidak memberikan over makanan, baik itu live food maupun pelet. Mas Koki itu sebenarnya hanya butuh 3-4 kali dalam porsi yang bisa dimakan dengan cepat, tidak over. Dengan semakin banyak kita memberikan, jadi ada yang lebih dari 4 kali, 5 kali, 6 kali dan seterusnya, dia akan semakin cepat besar. Iya, karena koki proses metabolisme tubuhnya, proses pencernaannya juga cepat sekali. Dia akan cepat besar, tapi ada side efek negatif yang dapat harus diketahui. Umur koki tersebut jadi pendek. Kalau jantan betina kita bedain, paling gampangnya kita ngelihat sirip dayung. Kalau jantan itu ada berpasir, kalau kita pegang dia kasar. Kalau betina, sirip dayungnya lebih mulus. Itu nggak ada garam tadi itu, pasir itu nggak ada. Tuh kalau dipegang mulus. Cara kedua adalah ngelihat dari lubang pembuangan. Pembuangan kalau jantan, nah ini terbalik nih. Kalau jantan lubang pembuangannya itu lebih mendelep, lebih ke dalam, nggak menonjol keluar. Kalau betina dia menonjol keluar dan ada 2 titik di situ. Nah, terbalik sama manusia. Sebenarnya dari ukuran baby udah kelihatan, tapi kita masih 50-50 lah gitu. Lebih pasnya itu di ukuran di usia 8 bulan ke atas lah. Nah, bisa kelihatan. Kalau jantan itu lebih cepat. Kalau bagi kawan-kawan yang mau mencoba untuk mengawinkan ikan, salah satu tipsnya sih mengetahui dulu kapan waktu gonatnya. Apa sih gonat itu kan? Berarti kan kematangan telur bagi betina, kesiapan jantan untuk melakukan peminjahan. Kapannya? Di atas umur 1 tahun untuk betina. Jantan di umur 7 bulan bisa, tapi dia nggak bisa membuahkan hasil yang maksimal. Kebetulan juga kita kan di dalam BPR Corps ini juga tergabung dalam satu komunitas Tangerang Selatan. Kita sebutnya TITS, Disease Tangsel. Kalau ada kawan-kawan yang mau sharing bareng untuk mengetahui lebih lanjut, kita terbuka kok untuk siapapun.